Bertahun-tahun setelah kami menikah, suami melarangku untuk mengunjungi rumah orang tuanya di kampung, dengan alasan rumahnya sedang direnovasi. Suatu hari aku mendapat kabar ternyata, ibu mertuaku sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Saat suamiku pergi bekerja keluar kota, diam-diam aku pergi ke kampung untuk melihat rumah peninggalan ibu mertuaku. Tapi sampai di sana, saat aku membuka pintu, aku syok, badanku gemetar, aku tak bisa bernafas. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sudah 8 tahun Salma menikah dengan Indra. 8 tahun yang jika dipikir-pikir, berjalan cukup baik. Mereka tinggal di rumah yang nyaman di pinggir kota. Indra bekerja sebagai manajer regional di sebuah perusahaan logistik, memberinya stabilitas keuangan. Salma sendiri, seorang wanita berhijab yang lembut, memilih fokus mengurus rumah tangga setelah menikah. Kehidupan mereka tampak seperti apa yang diidamkan banyak orang. Namun, di balik fasad keharmonisan itu, ada satu ganjalan yang diam-diam membebani hati Salma. Satu pintu yang tidak pernah bisa ia masuki. Pintu itu adalah rumah Ibu Haryati, ibu kandung Indra, di kampung. Selama 8 tahun pernikahan, Salma hanya pernah bertemu dengan mertuanya itu 3 kali. 2 kali di awal pernikahan saat Ibu Haryati datang ke kota, dan sekali saat mereka berkunjung ke kampung di tahun pertama pernikahan mereka. Salma mengingat Ibu Haryati sebagai wanita yang pendiam namun sorot matanya teduh. Ia tidak banyak bicara, tapi tangannya yang mengusap punggung Salma terasa tulus. Salma ingin sekali mengenal wanita itu lebih baik, wanita yang telah melahirkan pria yang ia cintai. Namun, sejak 7 tahun lalu, pintu itu tertutup rapat. Setiap kali Salma mengajak untuk menjenguk, Indra selalu punya jawaban yang sama. Rumah ibu sedang direnovasi besar-besaran, sayang. Nanti saja kalau sudah selesai. Awalnya, Salma memahaminya. Indra bercerita bahwa rumah peninggalan almarhum ayah mertuanya itu sudah tua. Banyak kayu yang lapuk, atap yang bocor parah, dan fondasi yang harus diperkuat. Indra, sebagai anak tunggal, merasa bertanggung jawab penuh. Aku ingin ibu tinggal di rumah yang layak di masa tuanya, kata Indra waktu itu, dan Salma merasa bangga memiliki suami yang begitu berbakti. Tahun pertama alasan itu masuk akal. Tahun kedua, Salma mulai bertanya-tanya. Renovasi apa yang memakan waktu selama itu? Ternyata ada masalah di struktur tanahnya. Salma, harus diulang lagi sebagian. Tukangnya juga susah diatur. Jelas Indra, dengan nada sedikit kesal yang membuat Salma merasa tidak enak untuk bertanya lebih lanjut. Tahun ketiga, keempat, dan kelima, renovasi, itu menjadi semacam lelucon getir dalam hati Salma. Setiap kali Idul Fitri tiba, Salma menyiapkan bingkisan terbaik untuk Ibu Haryati. Tapi yang mengantarkannya selalu Indra, sendirian. Aku sekalian mengawasi tukang, sayang. Perjalanannya jauh, kasihan kamu. Di sana juga berdebu sekali, tidak baik untuk pernapasanmu, bujuk Indra dengan lembut. Salma, yang pada dasarnya penurut, hanya bisa mengangguk dan menitipkan salam rindu. Lama-kelamaan, Salma berhenti bertanya. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena setiap pertanyaannya dijawab dengan dinding kokoh yang sama. Dinding bernama renovasi. Keengganan Indra untuk membahasnya secara detail membuat Salma merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Indra tetap suami yang baik. Dia perhatian, tidak pernah lupa memberi kabar, dan selalu memenuhi kebutuhan Salma. Tapi soal Ibu Haryati dan rumah di kampung, Indra berubah menjadi orang lain. Tertutup dan defensif. Salma sering mencoba menghubungi Ibu Haryati melalui telepon. Awalnya, panggilannya masih diangkat. Suara Ibu Haryati terdengar lemah di seberang sana. Ketika Salma bertanya kapan boleh berkunjung, Ibu Haryati hanya menjawab lirih. Tanya Indra saja, nak. Ibu ikut apa kata dia. Namun, 2 tahun terakhir, nomor itu tidak pernah aktif lagi. Ponselnya rusak. Ibu kan sudah tua, susah belajar pakai ponsel baru. Lagi pula di kampung susah sinyal, kata Indra. Lagi-lagi, sebuah jawaban yang logis, namun terasa janggal. Kejanggalan itu memuncak 3 bulan lalu. Saat itu sedang musim kemarau panjang. Udara kota kering dan berdebu. Indra baru saja pulang dari salah satu perjalanan, meninjaunya, ke kampung. Ia bilang ia harus mengurus pembayaran tukang yang tertunda. Indra pulang larut malam, tampak sangat lelah. Saat Salma membantu membukakan sepatu kerja suaminya di dekat pintu, ia tertegun.
Sepatu pantofel mahal itu penuh dengan lumpur. Bukan sekadar debu, tapi lumpur merah yang basah dan lengket. Seolah-olah Indra baru saja berjalan melewati sawah yang baru dibajak setelah hujan lebat. "Mas, sepatumu kena lumpur di mana?" tanya Salma pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap netral. Indra, yang sedang melonggarkan dasinya, langsung membeku. Wajahnya yang lelah berubah tegang. Ia melirik sepatu di tangan Salma, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Oh, itu, tadi di jalan mampir. Ada proyek teman dekat lokasi. Biasa, urusan pekerjaan," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Salma menelan ludah. "Tapi, Mas, ini kan musim kemarau. Di mana ada lumpur basah begini?" Salma bukan bermaksud menuduh. Ia hanya bingung. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Indra membentaknya. "Kamu ini curigaan sekali. Aku capek kerja seharian, kamu malah interogasi aku soal sepatu. Memangnya aku bohong soal apa? Aku ini ke kampung cuma buat urusan ibu. Kamu pikir aku senang bolak-balik? Hargai sedikit pengorbananku." Salma terkejut. Matanya memanas. Ia tidak pernah dibentak seperti itu sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan sepatu itu. "Maaf, Mas. Aku tidak bermaksud." "Sudahlah," potong Indra. Ia berjalan melewatinya, membanting pintu kamar mandi. Malam itu, Salma tidur membelakangi suaminya. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan bentakan Indra yang menyakitinya, tapi kebohongan yang begitu jelas tercium dari nada suaranya. Indra menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang berhubungan dengan kampung, dengan Ibu Haryati, dan dengan renovasi abadi yang menjadi dinding pemisah antara Salma dan keluarga suaminya. Malam itu, Salma sadar bahwa rumah tangganya tidak sedang baik-baik saja. Ada retakan yang selama ini ia abaikan. Dan retakan itu berpusat di rumah yang katanya sedang direnovasi itu. Kehidupan kembali berjalan dengan normalitas yang dipaksakan. Setelah insiden sepatu berlumpur, Indra bersikap ekstra manis. Ia membelikan Salma gamis baru, mengajaknya makan malam di restoran mahal, dan terus-menerus memujinya. Salma menerima semuanya dengan senyum tipis. Ia tahu ini adalah cara Indra untuk menebus kesalahan, cara untuk menambal retakan yang ia buat malam itu. Salma membiarkannya. Bukan karena ia luluh, tapi karena ia tidak punya tenaga untuk bertengkar. Ia memilih diam, mengamati suaminya dengan kewaspadaan baru. Hari itu adalah hari Sabtu. Salma sedang di dapur, menata kue lapis yang baru saja ia buat di atas piring. Indra sedang membaca koran di teras. Suara klakson mobil dari luar gerbang memecah keheningan pagi. Salma melihat dari jendela dapur. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah mereka. Bukan mobil yang ia kenali. Seorang pria berpenampilan sangat rapi keluar dari mobil. Ia mengenakan setelan jas kelabu yang mahal, membawa koper kulit tipis. Pria itu tampak ragu sejenak, memeriksa alamat di ponselnya, sebelum akhirnya menekan bel. Salma segera memperbaiki letak hijabnya dan berjalan ke depan, berpapasan dengan Indra yang juga bangkit dari kursinya dengan dahi berkerut. "Cari siapa, Pak?" sapa Indra, nadanya sopan namun waspada. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Selamat pagi. Benar ini dengan kediaman Bapak Indra?" "Benar, saya sendiri," jawab Indra. "Perkenalkan, saya Rahmat," kata pria itu, menyodorkan kartu nama. "Saya dari firma hukum Rahmat Harekan. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan terkait." Pria itu berhenti sejenak, melirik ke arah Salma yang berdiri di belakang Indra. "Terkait Ibu Haryati." Jantung Salma serasa diremas. Nama Ibu Haryati disebut oleh seorang pengacara? Ini tidak mungkin kabar baik. Wajah Indra berubah pucat dalam sekejap. Ketenangan yang biasa ia tampilkan runtuh seperti topeng kertas. "Ibu? Ada apa dengan ibu saya?" Suara Indra terdengar bergetar. Pak Rahmat sang pengacara menatap Indra dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Mungkin lebih baik kita bicara di dalam, Pak. Ini menyangkut hal yang sangat pribadi." Indra, dengan gerakan kaku, mempersilakan tamunya masuk. Salma mengikuti di belakang, jemarinya terasa dingin. Mereka duduk di ruang tamu. Salma bergegas ke dapur untuk mengambil minum. Tangannya sedikit gemetar saat menuang air ke gelas. Ketika ia kembali, ia mendengar Pak Rahmat memulai pembicaraannya. "Pak Indra, Bu Salma," katanya, suaranya tenang dan terukur. "Saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh almarhumah Ibu Haryati." Salma nyaris menjatuhkan nampan yang dipegangnya. Gelas-gelas itu beradu,
menimbulkan bunyi denting yang memekakan di ruangan yang hening itu. Almarhumah, ulang Salma, suaranya nyaris berbisik. Ia menatap Indra, mencari penjelasan. Tapi Indra hanya duduk terpaku, menatap kosong ke meja di depannya. Pak Rahmat menghela napas panjang. Saya turut berduka cita atas kehilangan Anda. Ibu Haryati telah berpulang ke Rahmatullah, 32 hari yang lalu. 32 hari. 1 bulan lebih. Salma merasakan telinganya berdengung. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Ibu Haryati sudah meninggal sebulan yang lalu, dan ia tidak tahu apa-apa. Ia, menantunya, tidak tahu bahwa ibu mertuanya telah tiada. Ini tidak mungkin, desis Indra. Tapi suaranya terdengar hampa. Beliau meninggal di rumah sakit desa, karena gagal ginjal akut. Sesuai amanat tertulis yang beliau berikan kepada saya diminta untuk menghubungi Anda. Dalam hal ini, Pak Indra sebagai ahli waris tunggal, tepat 30 hari setelah beliau wafat, untuk mengurus perihal warisan, jelas Pak Rahmat, datar, seolah sedang membacakan laporan cuaca. Salma tidak bisa bernapas. Ia menatap Indra, kali ini dengan amarah yang mulai membara di balik rasa terkejutnya. Indra tahu. Pria itu pasti tahu. Tidak mungkin ibunya meninggal dan dia tidak diberi kabar. Kemarau panjang. Sepatu berlumpur. Wajah pucat saat pengacara itu menyebut nama Ibu Haryati. Semuanya terhubung. Tiba-tiba, Indra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Ibu. Isaknya. Salma memandangnya dengan tatapan dingin. Sebuah pertunjukan yang sangat meyakinkan. Tapi Salma tidak lagi percaya. Ia sudah melihat kebohongannya. Pak Rahmat tampak sedikit tidak nyaman melihat kesedihan Indra. Ia berdeham, membuka kopernya, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar serta 1 set kunci. Pak Indra, panggilnya lembut. Indra mengangkat wajahnya, matanya merah. Sesuai dengan surat wasiat yang beliau tinggalkan dan telah disahkan, seluruh aset atas nama Ibu Haryati, termasuk rumah dan tanah di kampung, kini secara sah menjadi milik Anda. Ia mendorong amplop dan kunci itu ke arah Indra di atas meja. Ini adalah dokumen-dokumen kepemilikan yang sudah dialihkan atas nama Anda. Dan ini, ia menunjuk ke kunci, adalah kunci rumah di kampung. Kunci itu terlihat tua. 1 kunci besar bergigi rumit, dan 1 kunci gembok yang lebih kecil, tergantung pada cincin logam sederhana. Kunci menuju semua rahasia. Setelah Pak Rahmat pergi, meninggalkan keheningan yang mematikan di belakangnya, Salma akhirnya angkat bicara. Suaranya datar dan dingin, tidak seperti suaranya yang biasa. 1 bulan, Mas. Indra, yang masih menunduk menatap kunci di meja, tersentak. Ibumu meninggal 1 bulan yang lalu. Dan kamu tidak memberitahuku. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan fakta yang telak. Indra mengangkat wajahnya. Kesedihan di matanya kini bercampur dengan kepanikan. Salma, aku bisa jelaskan. Aku hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak mau kamu ikut sedih. Kamu bohong, potong Salma. Kamu ke kampung 3 bulan lalu. Sepatumu penuh lumpur basah. Bukan untuk meninjau renovasi, kan? Ibumu sakit. Benar? Indra tampak terkejut. Salma menghubungkan kejadian itu. Iya, ibu sakit. Aku membawanya ke rumah sakit. Aku tidak mau kamu khawatir. Kenapa kamu tidak bilang dia meninggal? Tuntut Salma, suaranya mulai bergetar menahan tangis dan amarah. Aku ini istrimu. Aku menantunya. Aku bahkan tidak bisa mendoakannya di hari ia dikubur. Justru karena itu. Indra tiba-tiba berdiri, suaranya meninggi. Aku tidak mau kamu melihatnya seperti itu. Rumah masih berantakan. Renovasinya belum selesai. Aku malu. Aku tidak mau kamu melihat ibu meninggal dalam kondisi rumah yang hancur. Alasan itu lagi, renovasi. Bahkan di tengah berita duka, Indra masih menggunakan alasan yang sama. Alasan yang kini terdengar sangat palsu dan menyedihkan. Indra mengambil amplop dan kunci itu dari meja. Aku butuh waktu, Salma. Tolong mengerti. Aku akan mengurus semuanya. Setelah itu kita akan ke sana bersama. Aku janji. Indra berjalan ke ruang kerjanya. Salma mendengar bunyi klik pelan saat Indra mengunci laci mejanya. Mengunci kunci itu. Mengunci rahasia itu. Salma terduduk lemas di sofa. Ia kini sendirian dalam duka yang aneh. Ia berduka untuk Ibu Haryati, wanita yang tidak sempat ia kenal. Tapi ia lebih berduka untuk pernikahannya. Hari itu,
Salma sadar bahwa suaminya adalah orang asing. Dan kebenaran, apapun itu, terkunci rapat di sebuah rumah di kampung. Rumah yang katanya sedang direnovasi. 4 hari setelah kunjungan pengacara itu, adalah 4 hari terpanjang dalam pernikahan Salma. Keheningan di rumah mereka menjadi begitu padat, seolah bisa diiris dengan pisau. Indra, setelah ledakan emosi palsunya hari itu, kini bertingkah seperti suami yang sedang berduka. Dia banyak diam, menatap kosong ke televisi yang tidak menyala, dan mendesah panjang saat mengira Salma tidak melihat. Tapi Salma melihat semuanya. Dan yang ia lihat hanyalah sebuah pertunjukan yang buruk. Tidak ada kesedihan tulus di mata Indra. Yang ada hanya kecemasan. Ketakutan bahwa topengnya akan terlepas. Salma, di sisi lain, telah berubah. Sesuatu dalam dirinya telah patah. Namun di saat yang sama, sesuatu yang lain telah mengeras. Kelembutannya yang dulu kini dilapisi baja tipis. Ia melayani Indra seperti biasa. Menyiapkan kopinya di pagi hari, memasak makan malamnya, dan mencuci pakaiannya. Tapi ia melakukannya dengan efisiensi robotik. Tidak ada lagi obrolan ringan. Tidak ada lagi senyum tulus. Salma telah menjadi pengamat di rumahnya sendiri, mempelajari setiap gerak-gerik suaminya, menunggu. Kesempatan itu datang pada hari kelima. Saat sarapan, Indra berdeham. Ia meletakkan sendoknya dengan gerakan yang terlalu disadari. Salma, panggilnya, suaranya sengaja dibuat berat. Salma mengangkat pandangannya dari piringnya, menatap Indra dengan tatapan datar. Ada urusan pekerjaan mendadak. Lanjut Indra, menghindari kontak mata. Proyek di luar pulau. Mungkin butuh waktu seminggu, atau 10 hari. Aku harus berangkat besok pagi. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna. Salma merasakan denyutan samar di pelipisnya. Suaminya baru saja kehilangan ibunya, atau lebih tepatnya, baru saja ketahuan ibunya telah meninggal, dan sekarang ia harus pergi, dinas, selama itu? Oh, ya, hanya itu yang keluar dari mulut Salma. Suaranya sedingin es. Indra tampak sedikit terkeinjal dengan kurangnya reaksi Salma. Mungkin ia mengharapkan Salma akan menangis, atau memohonnya untuk tidak pergi di saat berduka. Iya, aku sudah coba menolaknya, tapi atasan tidak mengizinkan. Ini proyek besar. Kamu tidak apa-apa aku tinggal. Ada nada harap dalam pertanyaan itu. Harapan bahwa Salma akan baik-baik saja, sehingga Indra bisa pergi tanpa halangan. Aku tidak apa-apa, jawab Salma. Kamu pergilah. Selesaikan pekerjaanmu, Mas. Indra jelas terlihat lega. Terlalu lega. Baik, sayang. Terima kasih atas pengertianmu. Nanti aku akan telepon setiap hari. Aku janji. Salma hanya mengangguk kecil dan kembali memakan sarapannya yang terasa seperti bubur kertas. Sepanjang sisa hari itu, ia mengamati Indra berkemas. Indra tampak bersemangat, tidak seperti orang yang akan melakukan perjalanan dinas yang berat, dan jelas tidak seperti orang yang baru kehilangan ibunya. Dia menyusun kemeja-kemejanya dengan rapi, bersenandung kecil. Salma memergokinya tersenyum beberapa kali saat melihat ponselnya. Senyum itu membekukan darah Salma. Malam itu, Indra tidur lebih awal. Ia bilang ia harus istirahat penuh untuk penerbangan pagi. Salma, sebaliknya, tidak bisa memejamkan mata. Ia berbaring kaku di samping suaminya, mendengarkan napas Indra yang teratur. Pria di sebelahnya ini, yang berbagi ranjang dengannya selama 8 tahun, adalah orang asing. Kebohongannya begitu tebal, begitu terstruktur. Salma tidak lagi merasa sedih. Yang ia rasakan adalah kemarahan yang dingin dan membara. Pukul 4 pagi, alarm Indra berbunyi. Pria itu bergerak cepat dalam kegelapan subuh. Ia mandi, berganti pakaian, dan menyambar tas kerjanya. Ia mencondongkan tubuh untuk mencium kening Salma. Salma pura-pura masih setengah tidur. Bibir Indra terasa dingin di kulitnya. Aku berangkat. Ya, jaga rumah baik-baik, bisiknya. Salma hanya bergumam pelan. Ia mendengar suaminya menyeret koper, suara pintu depan dibuka, lalu ditutup. Suara mesin mobil dinyalakan, lalu perlahan menjauh dan menghilang. Salma membuka matanya lebar-lebar di ruangan yang gelap. Ia tidak menunggu semenit pun. Ia bangkit dari tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Inilah saatnya. Tujuannya jelas, ruang kerja Indra. Ruangan itu adalah wilayah terlarang bagi Salma. Bukan karena Indra melarang secara eksplisit, tapi Indra selalu memastikan ruangan itu terkunci saat ia tidak ada di dalamnya. Tapi Salma tahu, setelah insiden sepatu berlumpur, Indra menjadi lebih ceroboh.
Salma menekan gagang pintu ruang kerja. Terkunci. Tentu saja. Tapi Salma sudah menduganya. Indra mungkin membawa kunci utamanya. Tapi di mana ia menyimpan kuncinya yang lain? Salma berpikir keras. Indra adalah orang yang teratur, tapi juga sombong. Dia tidak akan menyembunyikannya di tempat yang rumit, karena dia tidak pernah mengira Salma akan berani mencarinya. Salma teringat sesuatu. Ia bergegas ke ruang cuci, ketumpukan celana kerja Indra yang kotor dari minggu lalu, yang belum sempat ia cuci. Ia merogoh saku celana abu-abu yang dipakai Indra 2 hari lalu. Kosong. Celana krem. Kosong. Lalu celana hitam. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin di dalam saku kecil. Ia menariknya keluar. Sebuah kunci kecil berwarna perak. Kunci laci. Napas Salma tercekat. Ia kembali ke ruang kerja. Ia tidak punya kunci pintu utamanya. Tapi laci itu, laci yang Indra kunci dengan tergesa-gesa di hari kedatangan pengacara itu. Tunggu, Salma berpikir. Ia menatap pintu. Ia tidak perlu masuk ke ruangan itu. Kunci rumah kampung itu ada di dalam laci. Tapi laci itu ada di mana? Laci meja kerja. Salma terdiam. Rencananya buyar. Ia tidak bisa masuk ke ruang kerja. Ia terduduk di depan pintu, frustrasi. Ia memutar-mutar kunci laci kecil itu di tangannya. Bodoh, ia memarahi dirinya sendiri. Tentu saja Indra mengunci pintunya. Lalu matanya tertuju pada gantungan kunci di dekat pintu utama. Tempat Indra dan Salma biasa meletakkan kunci rumah, kunci mobil. Ada 1 set kunci cadangan untuk seluruh rumah. Kunci yang Indra pikir tidak akan pernah Salma sentuh. Salma mengambil kunci cadangan ruang kerja. Tangannya gemetar hebat. Ini terasa seperti sebuah pelanggaran besar. Ia memasukkan kunci itu ke lubang pintu. Memutarnya. Bunyi, klik, pelan terdengar memekakan di rumah yang sepi. Pintu terbuka. Ruangan itu berbau seperti suaminya. Campuran parfum mahal dan kertas. Semuanya tertata rapi. Meja kayu besar, rak buku yang penuh, dan kursi kulit yang kokoh. Salma berjalan lurus ke meja kerja. Ada 3 laci di sisi kanan. Ia mencoba laci teratas. Terkunci. Ia memasukkan kunci kecil dari saku celana Indra. Pas. Laci itu terbuka tanpa suara. Mata Salma langsung tertuju pada benda itu. Di atas tumpukan dokumen, tergeletak 1 set kunci tua yang ia kenali. Kunci yang diserahkan oleh pengacara itu. Kunci rumah Ibu Haryati. Salma meraihnya. Kunci itu terasa dingin dan berat. Ia baru saja akan menutup laci itu ketika matanya menangkap sesuatu yang lain. Sebuah map tebal berwarna biru di bawah kunci itu. Judulnya tertulis rapi, Renovasi Kampung. Jantung Salma berdebar lebih kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka map itu. Isinya bukan gambar desain arsitektur atau rencana pembangunan. Isinya adalah puluhan, mungkin ratusan, kwitansi. Kwitansi pembelian material bangunan. Salma membacanya satu persatu. Semen 100 sak, pasir 5 truk, baja ringan 50 batang. Semuanya dari toko bangunan yang sama di kota, bukan di kampung. Dan tanggalnya sangat rapi. Selalu akhir bulan, selama 7 tahun terakhir. Semuanya tampak terlalu sempurna, terlalu palsu. Ini adalah laporan keuangan untuk kebohongan suaminya. Lalu ia menemukannya. Terselip di antara kwitansi semen dan cat, selembar kertas catatan kecil yang terlipat. Kertas itu tampak kusam dan sudah sering dipegang. Bukan kertas kwitansi. Itu adalah sobekan dari buku catatan. Salma membukanya. Itu adalah sebuah tulisan tangan. Bukan tulisan tangan Indra yang kaku dan rapi. Ini adalah tulisan tangan yang miring dan putus-putus. Seperti ditulis terburu-buru. Tulisan seorang wanita. Hanya ada 1 kalimat pendek di sana. Obatnya sudah habis lagi. Dia butuh. Bukan, Ibu. Tapi, dia. Salma meremas kertas itu. Obat apa? Siapa? Dia? Siapa wanita yang menulis catatan ini? Ini bukan tentang renovasi. Ini bukan tentang ibu yang sakit biasa. Sepatu berlumpur. Kwitansi palsu. Perjalanan dinas mendadak. Dan sebuah catatan misterius. Kebohongan Indra jauh lebih gelap, jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Salma mengambil kunci rumah kampung itu. Ia memasukkannya ke dalam sakunya. Ia mengembalikan map dan kunci laci itu ke tempatnya semula. Ia mengunci laci itu. Ia keluar dari ruang kerja, mengunci pintunya, dan mengembalikan kunci cadangan ke tempatnya. Tidak ada jejak. Salma berdiri di ruang tamu yang mulai terang oleh cahaya pagi.
Ia menggenggam kunci di dalam sakunya. Rasa takutnya hilang. Yang tersisa hanyalah tekad yang membara. Indra memberinya waktu seminggu. Itu lebih dari cukup. Ia akan pergi ke kampung. Ia akan membuka pintu itu. Ia akan mencari tahu siapa dia yang kehabisan obat. Dan ia akan menemukan kebenaran, seburuk apapun itu. Salma hanya memberi dirinya waktu 1 jam untuk bersiap. Ia tidak bisa mengambil risiko Indra menelepon dan mendengar kepanikan dalam suaranya. Ia harus bersikap seolah semuanya normal. Ia mandi, sholat subuh dengan khusyuk yang dipaksakan, pikirannya terus melayang pada kunci di sakunya, dan kemudian berkemas. Dia tidak membawa koper. Koper terlalu mencolok. Ia mengambil tas ransel lamanya yang biasa ia pakai untuk pengajian. Ia memasukkan 2 setel gamis ganti, hijab yang senada, pakaian dalam, dan mukena. Ia juga memasukkan semua uang tunai yang ia simpan di dompetnya dan di laci rahasianya. Ia tidak akan menggunakan kartu. Transaksi kartu bisa dilacak. Ia mengambil ponselnya, lalu terdiam. Indra akan menelepon. Apa yang harus ia lakukan? Salma mematikan ponselnya. Lalu, ia berpikir lagi. Tidak, itu akan mencurigakan. Indra akan panik dan mungkin akan pulang lebih cepat. Ia menyalakan ponselnya kembali. Ia akan mengaturnya dalam mode diam. Jika Indra menelepon, ia akan membiarkannya, dan nanti ia akan mengirim pesan singkat dengan alasan, sedang di kamar mandi, atau sedang tidur. Itu cukup. Ia memesan taksi online ke stasiun bus antar kota, bukan stasiun kereta. Stasiun kereta terlalu formal, mungkin ada kamera pengawas yang lebih canggih. Terminal bus adalah kekacauan yang teratur. Tempat terbaik untuk menghilang tanpa jejak. Perjalanan ke terminal terasa seperti di dalam mimpi. Salma duduk di kursi belakang, memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Orang-orang bergegas berangkat kerja, menjalani kehidupan normal mereka. Sementara Salma, ia merasa seperti sedang melangkah keluar dari kehidupannya sendiri. Ia merasa seperti seorang buronan. Padahal, ia hanya seorang istri yang mencari kebenaran. Di terminal, ia membeli tiket bus ekonomi ke kota terdekat dengan kampung suaminya. Ia sengaja tidak membeli tiket langsung ke desanya. Ia tidak ingin ada catatan perjalanannya. Ia membayar dengan uang tunai. Bus itu penuh sesak dan berbau campur aduk. Tapi Salma tidak peduli. Ia mendapatkan kursi di dekat jendela. Saat bus itu mulai bergerak, meninggalkan terminal yang berisik, Salma merasakan kelegaan yang aneh. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bebas dari rumah yang penuh kebohongan. Bebas dari pengawasan Indra. Perjalanan memakan waktu 5 jam. 5 jam yang Salma habiskan untuk menatap keluar jendela, sementara pikirannya bekerja keras. Lanskap berubah. Gedung-gedung tinggi berganti menjadi hamparan sawah hijau. Udara kota yang panas berganti menjadi udara pedesaan yang lebih sejuk. Salma mencoba menyusun kepingan teka-teki. Apa yang akan ia temukan? Indra bilang rumahnya hancur. Sebuah renovasi total. Tapi kwitansinya palsu. Catatan itu menyebutkan obat. Indra bilang Ibu Haryati meninggal di rumah sakit desa karena gagal ginjal. Apakah itu juga bohong? Apakah Ibu Haryati meninggal di rumah? Siapa dia di catatan itu? Apakah itu Ibu Haryati? Dan siapa wanita yang menulisnya? Salma teringat deskripsi Indra tentang kampungnya. Terpencil, katanya. Jalannya jelek. Jauh dari mana-mana. Bus berhenti di terminal kota kabupaten. Salma turun. Ia bertanya kepada seorang tukang ojek di mana ia bisa menemukan angkutan ke desa asal Indra. Tukang ojek itu menatapnya. Oh, desa Mekarjati? Banyak, Mbak. Itu, di seberang, angkutan desa yang warna biru. Desa Mekarjati. Ternyata itu nama desa yang benar. Dan ternyata, tidak sulit sama sekali untuk mencapainya. Tidak terpencil, batin Salma. Kebohongan pertama terkonfirmasi. Ia naik angkutan desa yang penuh dengan ibu-ibu yang baru pulang dari pasar. Perjalanan 1 jam lagi melewati jalanan beraspal yang mulus. Jauh dari deskripsi Indra tentang jalan jelek. Salma duduk diam, jantungnya berdebar semakin kencang seiring angkutan itu semakin dekat ke tujuannya. Rumah almarhumah Ibu Haryati, tanya Salma pelan kepada seorang ibu di sebelahnya. Ibu itu, yang sedang sibuk dengan keranjang sayurnya, langsung menoleh. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya berubah menjadi kasihan. Oh, kasihan? Mbak ini siapanya? Ya? Sudah sebulan lebih beliau pergi. Saya saudaranya dari jauh, bohong Salma.
Ia tidak sanggup mengaku sebagai menantunya. Malu jika mereka tahu ia tidak hadir di pemakaman. Oh, rumahnya lurus saja, Mbak. Nanti turun di pertigaan depan balai desa. Dari situ jalan kaki sedikit, masuk gang di samping warung. Rumahnya yang paling ujung. Yang catnya putih, tamannya bagus, jelas ibu itu panjang lebar. Salma tertegun. Taman yang bagus? Cat putih? Terima kasih, Bu. Salma turun di pertigaan, persis seperti yang diinstruksikan. Udara desa terasa bersih. Suasananya tenang, jauh berbeda dari bayangan, terpencil, yang Indra ciptakan. Ia berjalan kaki, mengikuti petunjuk. Ia melihat warung, dan ada gang kecil di sampingnya. Salma menarik napas panjang. Ia berjalan menyusuri gang itu. Gang itu rapi, lantainya dipasangi paving block. Di kiri kanannya ada beberapa rumah penduduk yang asri. Lalu, ia sampai di ujung gang. Di sanalah rumah itu berdiri. Dan Salma berhenti melangkah. Kakinya seolah terpaku ke tanah. Ini bukan rumah yang sedang direnovasi. Ini bukan rumah yang hancur. Rumah di depannya adalah rumah yang indah. Jauh lebih indah dari rumah mereka di kota. Rumah itu bergaya semi modern, namun tetap asri. Dindingnya dicat putih gading, bersih tanpa noda. Jendela-jendela besar dengan kusen kayu jati yang dipernis mengkilap. Dan di depannya, tamannya. Tamannya sangat rawat. Rumput hijau tebal seperti karpet. Bunga mawar, anggrek, dan melati bermekaran di mana-mana. Tidak ada satupun tanda-tanda renovasi. Tidak ada debu. Tidak ada tumpukan pasir. Tidak ada tukang. Salma merasakan mual naik ke tenggorokannya. Kebohongan itu. Kebohongan yang Indra ceritakan selama 7 tahun. Semuanya runtuh di depan matanya. Indra tidak berbohong untuk menutupi rumah yang hancur. Dia berbohong untuk menutupi rumah yang sempurna ini. Kenapa? Kenapa Salma tidak boleh melihat rumah yang indah ini? Kenapa Indra repot-repot membuat kwitansi material palsu? Untuk apa semua uang, renovasi, itu jika rumahnya sudah sebagus ini? Salma gemetar. Ini lebih menakutkan daripada jika ia menemukan reruntuhan. Reruntuhan berarti Indra gagal. Tapi ini berarti Indra berhasil. Berhasil menyembunyikan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat rawat, di balik fasad rumah yang dicat putih bersih ini. Dengan tangan yang gemetar hebat, Salma merogoh sakunya. Ia merasakan logam dingin kunci itu. Ia melangkah maju, perlahan, membuka gerbang kecil yang tidak dikunci. Ia berdiri di depan pintu utama yang kokoh. Jantungnya berdebar begitu keras, hingga ia takut pintu itu akan roboh. Ia memasukkan kunci besar itu ke lubang kunci. Kunci itu berputar dengan mulus. Tangan Salma yang memegang kunci besar itu gemetar. Ia sudah berhasil memasukkannya ke lubang kunci. Ia sudah memutarnya. Pintu itu sudah tidak terkunci. Tapi ia tidak bisa mendorongnya. Kakinya terasa seperti dicor ke lantai teras yang bersih. Ia memandangi rumah yang indah di depannya. Rumah yang seharusnya menjadi rumah mertuanya, rumah yang seharusnya ia kunjungi dengan sukacita, kini terasa seperti monumen kebohongan suaminya. Apa yang ada di dalam sana? Kenapa Indra berbohong mati-matian untuk melindunginya? Ketakutan yang dingin menjalari punggungnya. Apa yang akan ia temukan? Sebuah rumah kosong yang rapi? Atau sesuatu yang jauh lebih buruk? Pikiran tentang catatan obat dan sepatu berlumpur kembali berkelebat. Mbak cari siapa? Ya? Salma terlonjak kaget. Suara itu datang dari samping. Ia menoleh dengan cepat, jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Seorang wanita parubaya, mungkin seumuran dengan almarhumah Ibu Haryati, berdiri di balik pagar tanaman yang membatasi rumah itu dengan rumah sebelahnya. Wanita itu mengenakan daster batik dan jilbab sederhana, tangannya memegang gunting tanaman. Salma menelan ludah, berusaha menguasai diri. Ia tidak bisa lari. Saya. Wanita itu menatap Salma dengan tatapan ingin tahu, namun ramah. Mbak cari rumah Ibu Haryati, ya? Aduh, kasihan, beliau sudah sebulan ini meninggal. Mbak ini siapanya? Saudara dari jauh. Salma menarik napas. Kebohongan tidak akan membawanya kemana-mana. Ia butuh jawaban. Saya Salma, Bu. Saya istrinya Mas Indra. Rahang wanita itu seolah jatuh ke tanah. Gunting tanaman di tangannya nyaris terlepas. Matanya membelalak, menatap Salma dari ujung hijab sampai ke ujung sepatu, seolah melihat hantu. Istrinya? Istrinya Mas Indra? Ulangnya, suaranya naik beberapa oktav. Salma mengernyit. Iya, Bu. Kenapa? Saya Salma.
Wanita itu menggeleng-gelengkan kepalanya, masih terlihat sangat terkejut. Ya Allah, Nak, astagfirullah. Saya Ibu Susi, tetangga sebelah. Panggil saja Bu Susi. Saya kaget sekali. Kenapa, Bu? Desak Salma, firasat buruknya semakin kuat. Bu Susi melangkah lebih dekat ke pagar, suaranya merendah menjadi bisikan konspiratif. Bukannya apa-apa ya, Nak Salma. Tapi, kami semua di sini, kami kira istrinya Mas Indra itu, maaf nih, sedang sakit keras. Dunia Salma serasa berputar. Sakit keras? Iya. Mas Indra sendiri yang bilang begitu ke kami, sudah bertahun-tahun. Katanya istrinya di kota sakit parah. Sakitnya aneh, tidak bisa kena debu, tidak bisa capek, tidak bisa stres. Makanya tidak pernah bisa diajak ke kampung, kata Bu Susi dengan polosnya. Kami semua di sini ya kasihan sekali sama Mas Indra. Kami pikir dia itu suami yang tabah. Bolak-balik kota kampung, mengurus istri yang sakit parah di kota, dan mengurus ibunya yang sakit di sini. Salma memejamkan mata sejenak. Kepalanya pening. Jadi itu ceritanya. Itu kebohongan yang Indra pakai untuk menutupi ketidakhadiran Salma di kampung. Ia tidak hanya menjadikan renovasi sebagai alasan untuk Salma, ia menjadikan Salma yang sakit parah sebagai alasan untuk para tetangga. Indra telah melukiskan dirinya sebagai pahlawan yang menderita, terjebak di antara dua wanita sakit. Ibu Haryati, beliau sakit apa? Bu, tanya Salma, suaranya serak. Wajah Bu Susi berubah muram. Rasa kasihan yang tadi ditujukan untuk Indra, kini beralih sepenuhnya pada Salma, dan pada kenangan Ibu Haryati. Nah, itu dia yang kami juga bingung. Nak, Ibu Haryati itu dulu sehat-sehat saja. Masih sering ke pengajian sama Ibu. Tiba-tiba, sekitar 2 tahun lalu, Ibu Haryati seperti hilang. Dikurung di rumahnya sendiri. Dikurung? Hati Salma mencelos. Iya, kami ini tetangga dekat, tapi tidak boleh jenguk. Setiap kami coba tengok, Mas Indra kebetulan selalu ada. Dia bilang, Ibu sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Atau dia bilang, Ibu gampang tertular penyakit, dokter minta steril. Begitu terus alasannya, cerita Bu Susi dengan nada gusar. Indra memagari rumah ini tinggi-tinggi. Dulu pagarnya tidak setinggi ini. Katanya demi keamanan. Tapi bagi kami, itu seperti penjara. Salma menelan ludah yang terasa pahit. Jadi, Ibu Haryati meninggal karena sakit. Bu Susi menghela napas panjang. Kata Mas Indra, gagal ginjal. Tapi kami tidak ada yang tahu. Kami tahu-tahu sudah ada bendera kuning. Mas Indra yang mengurus pemakamannya. Cepat sekali. Hanya kami, beberapa tetangga, yang ikut menyolatkan. Mas Indra bilang, dia tidak mau merepotkan siapa-siapa, dan dia bilang istrinya, Salma, terlalu lemah untuk diberi kabar duka. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Salma. Ia marah, ia sedih, ia hancur. Ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk mendoakan mertuanya di akhir hayatnya. Semua karena kebohongan suaminya. Dan renovasi itu, Bu, tanya Salma, menunjuk rumah yang indah itu. Indra bilang rumahnya direnovasi besar-besaran. Bu Susi tertawa. Tawa yang singkat dan getir. Renovasi? Renovasi apa? Nak, Mbak lihat sendiri rumahnya. Rumah ini dicat ulang sekitar 5 tahun lalu. Cantik sekali. Setelah itu ya sudah. Tidak ada tukang, tidak ada debu. Yang ada itu paket. Paket? Iya, paket kiriman. Hampir setiap minggu. Truk box besar datang, menurunkan perabot mahal. Sofa baru, lemari baru, tempat tidur baru. Terus, yang paling aneh. Bu Susi ragu-ragu. Apa, Bu? Tolong beritahu saya, mohon Salma. Kadang paketnya itu isinya mainan anak-anak. Banyak sekali. Sepeda kecil, boneka, mobil-mobilan. Saya kan heran. Ibu Haryati sudah tua, tidak punya cucu dari Mas Indra, kan? Saya pernah tanya ke Mas Indra. Dia bilang itu buat sumbangan panti asuhan. Ya, kami percaya saja. Jantung Salma berdebar sangat kencang. Mainan anak-anak. Catatan, obatnya habis lagi. Dia butuh. Terus ada lagi. Nak, lanjut Bu Susi, suaranya kini seperti berbisik, seolah takut didengar. Kadang kalau malam saya dengar suara. Suara apa, Bu? Bukan suara Ibu Haryati. Suara Ibu Haryati kan pelan, lembut. Ini, suara perempuan lain. Lebih muda. Jelas sekali. Kadang seperti sedang tertawa.
Kadang, seperti sedang bertengkar pelan dengan Mas Indra. Dan kadang, saya dengar suara anak kecil. Salma merasakan seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Ia menjadi pusing. Saya pikir saya salah dengar, kata Bu Susi cepat-cepat. Tapi, beberapa kali saya dengar suara perempuan muda itu, dan suara anak-anak. Tapi setiap pagi, rumah ini sepi. Hanya Ibu Haryati yang terkurung di dalam, dan Mas Indra yang datang dan pergi dengan mobil bagusnya. Salma tidak bisa berkata-kata lagi. Dia punya firasat yang sangat buruk tentang apa yang akan dia temukan di dalam. Bu Susi menatap Salma dengan penuh iba. Nak Salma, Mbak tidak tahu semua ini. Salma hanya bisa menggeleng pelan, air matanya kini mengalir. Ya Allah sabar ya, Nak. Sudahlah, Ibu tidak mau ikut campur lebih jauh. Itu rumah suami Mbak. Mbak yang paling berhak tahu isi di dalamnya. Mbak masuk saja. Kalau ada apa-apa, Mbak teriak saja, ya? Ibu ada di rumah. Salma mengangguk, tidak mampu mengucapkan terima kasih. Ia menyeka air matanya. Ketakutannya telah lenyap, digantikan oleh kemarahan yang dingin dan tekad yang bulat. Bu Susi kembali masuk rumahnya, meninggalkan Salma sendirian di depan pintu. Salma menarik napas dalam-dalam. Ia memutar gagang pintu yang sudah tidak terkunci itu. Dengan satu dorongan kuat, ia membuka pintu. Membuka kotak Pandora yang telah disembunyikan Indra selama 7 tahun. Pintu itu terbuka tanpa suara. Engselnya diminyaki dengan baik. Hal pertama yang menyambut Salma adalah udara dingin. Dingin yang tidak wajar, seperti pendingin ruangan yang disetel terlalu rendah. Dan aroma. Campuran aneh dari pengharum ruangan beraroma melati yang mahal, bau antiseptik yang samar, dan sesuatu yang pengap, seperti kamar yang lama tidak mendapat sirkulasi udara. Salma melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Keheningan di dalam rumah itu begitu pekat, seolah menelan semua suara. Ia berdiri di ruang tamu. Matanya membelalak. Ini bukan rumah kampung. Ini adalah interior majalah desain. Lantainya marmer krem mengkilap. Sofanya besar, terbuat dari kulit asli berwarna putih gading. Sebuah televisi layar datar raksasa menempel di dinding yang dilapisi panel kayu. Semua perabot tampak baru, mahal, dan sama sekali tidak tersentuh. Rumah ini lebih mewah dari rumah mereka di kota. Jauh lebih mewah. Lalu matanya tertuju ke dinding. Dinding itu dipenuhi bingkai foto. Puluhan bingkai foto perak yang serasi. Salma berjalan mendekat, jantungnya berdebar kencang. Itu semua foto Indra. Indra tersenyum di depan menara Eiffel. Indra bermain ski di tempat yang tampak seperti Jepang. Indra memegang piala golf. Indra berpose di samping mobil sport mewah yang tidak pernah Salma lihat. Tapi tidak ada satupun foto Ibu Haryati. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun foto Salma. Tidak ada foto pernikahan mereka. Tidak ada foto wisuda Salma yang dulu Indra hadiri. Tidak ada jejak dirinya. Dalam 8 tahun pernikahan, di rumah yang katanya direnovasi untuk sang ibu ini, eksistensi Salma telah dihapus seluruhnya. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Salma berjalan sempoyongan, melewati ruang tamu, menuju bagian dalam rumah. Ia melewati ruang makan dengan meja kayu solid untuk 8 orang. Di atasnya ada vas kristal tanpa bunga. Lalu ia masuk ke dapur. Dapurnya seperti dapur pameran. Kompor tanam, kulkas 2 pintu berwarna perak, oven modern. Semuanya bersih mengkilap, seolah tidak pernah dipakai untuk memasak. Di pintu kulkas, matanya menangkap sesuatu. Sebuah kertas gambar. Itu adalah gambar khas anak-anak, dibuat dengan krayon. Gambar 3 orang. Sosok tinggi yang ia yakini adalah seorang pria, sosok yang lebih kecil di sampingnya dengan rambut panjang, dan sosok yang paling kecil di tengah, di antara keduanya. Mereka bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Di atas kepala sosok pria, ditulis dengan krayon hitam, dengan ejaan yang canggung namun jelas, Ayah. Napas Salma tercekat di tenggorokannya. Ayah. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kertas gambar itu. Ini adalah bukti. Bukti dari apa yang dikatakan Bu Susi. Ada anak kecil di rumah ini. Salma berbalik dari dapur, matanya liar mencari. Ia berjalan menyusuri lorong yang lebih dalam. Ada beberapa pintu. Pintu pertama terbuka. Kamar tamu. Rapi, tidak terpakai. Pintu kedua. Kamar mandi tamu. Bersih, berbau kamper. Lalu pintu ketiga. Pintu di ujung lorong. Pintu kamar utama. Ia berasumsi ini adalah kamar Ibu Haryati. Salma mencoba gagang pintu. Terkunci. Tentu saja terkunci. Salma merogoh sakunya,
mengeluarkan set kunci yang diberikan pengacara itu. Selain kunci utama yang besar, ada satu kunci lain yang lebih kecil. Kunci gembok? Tidak. Kunci pintu internal. Dengan tangan gemetar hebat, ia kesulitan memasukkan kunci ke lubangnya. Butuh 3 kali percobaan sebelum akhirnya pas. Ia memutarnya. Terdengar bunyi, klik, yang memuakan. Salma menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk hal terburuk. Ia mendorong pintu. Bau. Bau itu menghantamnya seperti dinding. Bau yang ia cium samar-samar di depan kini menjadi pekat dan menyesakkan. Bau obat-obatan, antiseptik, alkohol, dan bau penyakit yang menyedihkan. Bau kamar orang sakit yang tidak terawat dengan baik. Matanya, yang terbiasa dengan cahaya terang di lorong, kini berusaha menyesuaikan diri dengan ruangan yang remang-remang. Tirai beludru tebal di kamar itu tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari. Dan kemudian ia melihatnya. Di tengah ruangan, di atas lantai marmer yang dingin, berdiri sebuah ranjang rumah sakit. Bukan ranjang kayu yang nyaman, tapi ranjang rumah sakit berwarna putih pudar, lengkap dengan penyangga di kedua sisinya. Ranjang itu kini kosong, kasurnya yang terbungkus plastik masih terlihat, tanpa spray. Di sudut ruangan, sebuah tiang infus berdiri seperti kerangka kering. Di meja samping tempat tidur, botol-botol obat kosong berserakan. Sirup, pil, strip tablet yang sudah kosong. Sebuah tabung oksigen kecil tergeletak di lantai, selangnya terlepas. Ini adalah penjara Ibu Haryati. Ini adalah tempat di mana Indra merawat ibunya. Disinilah Ibu Haryati menghabiskan sisa hidupnya. Terkunci, sendirian, dalam kemewahan yang dingin, dikelilingi bau obat. Salma merasakan gelombang kemarahan dan kesedihan yang luar biasa untuk wanita yang tidak pernah ia kenal itu. Ya Allah, Ibu. Bisiknya, air matanya mulai mengalir. Tapi itu bukan akhir dari kengerian. Itu baru separuh ruangan. Kamar itu sangat besar. Dan tampaknya telah dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah area perawatan yang suram. Bagian lainnya, Salma melangkah lebih jauh ke dalam, matanya akhirnya bisa melihat lebih jelas. Dinding di seberang ranjang rumah sakit, dinding yang akan menjadi pemandangan terakhir Ibu Haryati setiap hari, sama sekali berbeda. Dinding itu tidak dicat putih. Dinding itu dicat dengan warna biru pastel yang lembut. Dan dinding itu, Salma terhuyung mundur. Badannya menabrak kusen pintu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dinding itu penuh dengan foto. Foto-foto yang sangat berbeda dari yang ada di ruang tamu. Itu adalah foto-foto Indra. Tapi ia tidak sendirian. Di setiap foto, Indra merangkul seorang wanita. Wanita yang berbeda. Jauh lebih muda dari Salma, tidak berhijab, dengan rambut panjang tergerai dan senyum yang cemerlang. Mereka tampak sangat bahagia. Sangat mesra. Dan ada seorang anak laki-laki kecil. Berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Anak dengan mata dan senyum yang persis seperti Indra. Salma melihat foto mereka di pantai, Indra menggendong anak itu di bahunya. Ia melihat foto di sebuah pesta ulang tahun, Indra dan wanita itu mencium pipi sang anak. Ia melihat foto mereka bertiga di sofa kulit putih di ruang tamu tadi, berpelukan seperti keluarga yang sempurna. Lalu, Salma melihat foto yang paling memuakan. Foto itu diambil di kamar ini. Indra, wanita simpanannya, dan anak haramnya, berdiri di kaki ranjang rumah sakit. Mereka bertiga tersenyum ke arah kamera. Di latar belakang, di atas ranjang itu, terbaring sosok Ibu Haryati yang ringkih, kurus, dan menatap kosong ke depan. Dipaksa menjadi latar belakang kebahagiaan palsu putranya. Salma tidak bisa bernapas. Ia mencengkeram dadanya. Udara di ruangan itu terasa beracun. Renovasi. Salma akhirnya mengerti. Renovasi, yang dimaksud Indra bukanlah perbaikan rumah. Itu adalah kebohongannya. Indra telah merenovasi seluruh hidupnya. Dia punya 2 keluarga. Salma, sang istri sah di kota, yang sakit-sakitan dan tidak bisa diganggu. Dan wanita ini, simpanannya, keluarga rahasianya, yang ia sembunyikan di kampung, di rumah ibunya sendiri. Uang, renovasi, selama 7 tahun. Kwitansi palsu. Perabot mewah. Mainan anak-anak. Semuanya untuk mereka. Semuanya dibiayai oleh kebohongan. Dan Ibu Haryati. Ibu Haryati adalah saksi bisu. Dia adalah tawanan di rumahnya sendiri. Dipaksa menonton putranya membangun surga untuk wanita lain, sementara dia perlahan-lahan dibiarkan mati di kamar yang sama. Catatan itu, obatnya sudah habis lagi. Dia butuh
Itu bukan untuk Ibu Haryati. Itu pasti catatan dari wanita itu. Untuk anaknya. Gemetar di tubuh Salma menjadi tak terkendali. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah kejahatan. Ini adalah kekejaman yang tak terbayangkan. Suaminya, Indra, pria yang tidur di sampingnya, pria yang ia layani, adalah monster. Salma ambruk. Punggungnya meluncur di sepanjang kusen pintu, hingga ia terduduk di lantai lorong yang dingin. Ia tidak bisa menangis. Ia terlalu syok. Ia hanya bisa menatap ke dalam ruangan gelap itu, ke dalam inti kebusukan suaminya. Salma tidak tahu berapa lama ia terduduk di lantai lorong yang dingin itu. 10 menit? 1 jam? Waktu terasa berhenti. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi pikirannya, anehnya, menjadi sangat jernih. Rasa syok yang melumpuhkan itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan berat. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang murni dan beku. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang hancur atau suami yang berselingkuh. Ini tentang kejahatan. Ini tentang kekejaman yang tak termaafkan. Ini tentang Ibu Haryati. Dengan gerakan yang kaku, Salma bangkit. Kakinya masih terasa lemas, tapi ia memaksanya untuk berdiri tegak. Ia tidak akan pingsan. Ia tidak akan lari. Ia telah membuka pintu ini, dan ia akan berjalan melewatinya sampai akhir. Ia kembali memasuki kamar penjara itu. Bau obat dan pengap kini terasa seperti bau kematian. Matanya memandangi ranjang rumah sakit yang kosong. Ibu Haryati telah meninggal di sini. Sendirian. Sementara putranya, suaminya, berbahagia dengan keluarga palsunya. Pemandangan foto-foto di dinding itu membuat perutnya mual. Foto keluarga bahagia yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Dengan amarah yang tiba-tiba memuncak, Salma berjalan ke dinding itu dan mulai mencabut foto-foto itu satu persatu. Ia tidak peduli jika bingkainya pecah. Ia merobek foto Indra, foto wanita itu, dan foto anak itu dari dinding. Ia butuh bukti. Ia tidak akan pergi dari sini dengan tangan hampa. Saat ia mencabut sebuah bingkai besar yang menunjukkan mereka bertiga sedang merayakan ulang tahun, sesuatu di belakangnya menarik perhatiannya. Meja nakas kecil di samping ranjang rumah sakit. Laci-lacinya tertutup rapat. Salma melempar bingkai foto itu ke lantai, kacanya pecah berantakan. Ia tidak peduli. Ia berjalan ke meja nakas. Laci pertama berisi botol-botol obat yang masih tersegal. Vitamin. Obat pereda nyeri ringan. Bukan obat untuk gagal ginjal. Kebohongan Indra lainnya. Laci kedua penuh dengan alat suntik steril, kapas, dan alkohol. Semua perlengkapan medis yang tampak bersih. Lalu laci ketiga. Laci paling bawah. Laci ini tampak penuh sesak. Di atasnya ada tumpukan kain. Salma menariknya. Itu adalah tumpukan popok dewasa. Salma tertegun. Jadi begini Indra, merawat ibunya di akhir hayatnya. Hatinya terasa sakit. Ia mengesampingkan tumpukan popok itu. Dan di bawahnya, ia menemukannya. Bukan perhiasan. Bukan uang. Itu adalah sebuah buku tulis tipis. Buku tulis sekolah yang sampulnya sudah kusam. Salma mengenalinya sebagai buku yang sering dipakai anak-anak untuk mencatat. Ia mengambilnya. Tangannya gemetar lagi, tapi kali ini karena alasan yang berbeda. Ia membuka halaman pertama. Itu adalah tulisan tangan Ibu Haryati. Tulisan tangan yang rapi namun sedikit bergetar, khas orang tua. Tanggalnya 3 tahun yang lalu. Hari ini Indra bilang dia mau merenovasi rumah. Katanya biar ibu nyaman di hari tua. Ya Allah, anak itu. Dia memang anak yang berbakti. Ibu sangat menyayanginya. Salma membalik halaman. Tanggalnya 2,5 tahun yang lalu. Rumahnya sudah selesai. Cantik sekali. Jauh lebih cantik dari yang ibu bayangkan. Tapi aneh. Indra memasang pagar tinggi sekali. Dan dia bilang, ibu tidak boleh sering-sering keluar. Katanya takut ibu jatuh, tidak ada yang melihat. Ibu menurut saja. Salma terus membalik. Entry-entrynya semakin jarang. Tanggalnya 2 tahun yang lalu. Indra membawa tamu. Seorang wanita muda. Cantik sekali. Namanya Vera. Katanya rekan kerja yang sedang ada masalah, butuh tempat tinggal sementara. Indra menempatkannya di kamar tamu. Tapi kenapa Indra bilang ke tetangga kalau ibu yang sakit? Ibu kan sehat. Jantung Salma berdebar kencang. Vera. Jadi itu namanya? Salma membalik halaman lagi. Tangannya mencengkeram buku itu erat-erat. Tanggalnya 1,5 tahun yang lalu. Vera membawa seorang anak. Anak laki-laki kecil. Lucu sekali.
Namanya Bian. Indra bilang itu anak yatim piatu yang mereka bantu. Tapi mata anak itu persis seperti mata Indra waktu kecil. Ibu tidak bodoh. Ibu ini yang melahirkannya. Air mata Salma menetes, jatuh ke halaman buku yang menguning. Indra marah saat ibu bertanya. Dia membentak ibu. Dia bilang ibu sudah pikun. Dia bilang ibu tidak boleh ikut campur. Sejak hari itu, pintu kamar ibu dikunci dari luar. Dia bilang ini demi kebaikan ibu. Dia bilang di luar banyak kuman. Vera dan anaknya bebas berkeliaran di rumah ibu, sementara ibu terkurung di kamar. Salma terisak. Ia bisa merasakan ketakutan dan kebingungan Ibu Haryati menembus kata-kata itu. Ia membalik ke halaman-halaman terakhir. Tulisannya menjadi semakin kacau, putus-putus, seolah ditulis dengan tenaga yang tersisa. Obat jantung ibu habis. Indra mengambilnya. Dia menggantinya dengan vitamin. Dia bilang ini lebih bagus. Tapi dada ibu sesak sekali. Ibu coba bilang ke Vera. Tapi Vera hanya menatap ibu dengan takut. Dia juga takut pada Indra. Dia juga tawanan di rumah ini. Indra membawa pengacara. Dia paksa ibu tanda tangan surat kuasa harta. Ibu tidak mau. Ibu lempar pulpennya. Dia mengancam akan menyakiti Salma. Dia bilang Salma akan celaka di kota kalau ibu tidak nurut. Ya Allah, Salma. Menantu ibu. Dia pakai nama kamu untuk mengancam ibu. Salma menutup mulutnya, menahan jeritan. Indra telah menggunakan namanya, menggunakan dirinya, sebagai senjata untuk melawan Ibu Haryati. Dan kemudian, entry terakhir. Ditulis dengan goresan yang sangat lemah, hampir tidak terbaca. Dia bukan Indraku lagi. Dia sudah diambil iblis. Dia mengurungku. Dia membawa wanita lain ke rumahku. Dia membiarkan aku mati pelan-pelan. Salma, kalau kamu baca ini, ibu minta maaf. Ibu tidak bisa jadi mertua yang baik untukmu. Tolong hukum dia. Jangan biarkan dia menang. Salma, tolong ibu. Itu adalah kata-kata terakhirnya. Salma memeluk buku harian itu di dadanya. Tangisnya pecah. Ia tidak menangisi suaminya yang hilang. Ia menangisi Ibu Haryati. Ia menangisi penderitaan wanita itu, kesepiannya, dan kematiannya yang tragis. Ia menangisi dirinya sendiri yang telah dibodohi begitu lama. Salma menangis selama beberapa menit. Lalu ia berhenti. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Duka sudah selesai. Sekarang waktunya keadilan. Ia teringat sesuatu. Catatan kecil yang ia temukan di ruang kerja Indra di kota. Obatnya sudah habis lagi. Dia butuh. Salma mencari-cari di laci itu lagi, di bawah tumpukan popok. Ia menemukannya. Beberapa lembar catatan lain, dengan tulisan tangan yang berbeda. Tulisan tangan yang miring dan lebih modern. Tulisan tangan Vera. Catatan itu berisi daftar belanjaan. Susu formula Bian, popok Bian M, obat demam Bian. Salma akhirnya mengerti. Catatan, obatnya habis lagi, yang ia temukan, itu bukan untuk Ibu Haryati. Itu untuk Bian, anak haram Indra. Indra lebih peduli pada obat demam anak haramnya, daripada obat jantung ibu kandungnya sendiri. Salma mengambil buku harian Ibu Haryati. Ia mengambil robekan foto-foto keluarga palsu itu. Ia mengambil sisa catatan dari Vera. Ini adalah buktinya. Ini adalah senjatanya. Ia melangkah keluar dari kamar terkutuk itu, membanting pintunya hingga tertutup. Ia berjalan melewati dapur yang bersih, melewati ruang tamu yang mewah, dan ia tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik. Rumah ini bukan rumah. Ini adalah makam yang indah. Makam untuk Ibu Haryati. Dan makam untuk pernikahan Salma. Ia melangkah keluar dari pintu depan, kembali ke bawah sinar matahari. Udara segar terasa menyakitkan di paru-parunya yang sesak. Ia memegang buku harian itu erat-erat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Salma berdiri sejenak di teras, membiarkan matanya terbiasa dengan cahaya matahari yang menyilaukan. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara desa yang bersih terasa kontras dengan kekotoran yang baru saja ia saksikan. Ia harus bergerak. Cepat. Sebelum ketenangannya yang rapuh ini pecah. Tujuan pertamanya adalah rumah Bu Susi. Ia berjalan cepat ke pagar tanaman, tangannya masih mencengkeram buku harian dan tumpukan foto. Bu Susi pasti sudah mengintip dari jendela. Karena begitu Salma muncul, wanita itu langsung keluar ke terasnya. Wajahnya penuh kecemasan. Nak Salma, bagaimana? Ya Allah, wajahmu pucat sekali. Salma tidak punya waktu untuk basa-basi. Ia berjalan ke gerbang rumah Bu Susi. Bu,
katanya, suaranya datar dan dingin, membuat Bu Susi terkejut. Saya butuh bantuan ibu. Ada apa, nak? Kamu temukan apa? Salma tidak menjawab. Ia hanya mengangkat buku harian itu. Bolehkah saya masuk rumah ibu? Saya harus menelepon. Bu Susi, melihat keseriusan di mata Salma, mengangguk cepat. Tentu, nak. Ayo masuk. Silakan. Bu Susi membawanya ke ruang tamu sederhana yang sejuk. Salma duduk di tepi kursi, tubuhnya kaku. Saya diracuni oleh kebohongannya, Bu. Tapi Ibu Haryati dia dibunuh, kata Salma pelan, menatap lurus ke depan. Bu Susi tersentak. Astagfirullahaladzim, dibunuh bagaimana, nak? Dia dikurung. Obatnya diambil. Dia dibiarkan mati. Sementara suami saya, Salma meludahkan kata, suami, itu seperti racun, tinggal di sini dengan wanita lain dan anak mereka. Mata Bu Susi membelalak ngeri. Jadi benar, suara perempuan dan anak kecil itu. Ya Allah, siapa perempuan itu, nak? Namanya Vera, jawab Salma. Ini semua ada di buku harian Ibu Haryati. Bu Susi terduduk lemas di seberang Salma. Vera. Saya seperti pernah dengar nama itu. Ya, kadang Mas Indra kalau lagi menelepon di mobil, kedengaran. Dia panggil nama itu. Saya kira itu nama rekan kerjanya di kota. Dia bukan rekan kerja, kata Salma. Bu, saya harus menelepon pengacara. Pengacara yang datang ke rumah saya. Saya tidak hafal nomornya, tapi saya ingat nama firmanya. Pakai telepon ibu, nak. Pakai saja, kata Bu Susi, menunjuk ke telepon rumah yang ada di atas meja kecil. Salma segera mencari informasi kontak firma hukum Rahmat Hrekan di internet, melalui ponselnya yang sedari tadi ia simpan. Ia menemukannya. Jantungnya berdebar, ia menekan nomor itu di telepon rumah Bu Susi. Selamat siang, Rahmat Hrekan, sapa suara di seberang. Saya perlu bicara dengan Pak Rahmat. Segera. Ini darurat. Bilang ini dari Salma, istri almarhumah Ibu Haryati. Ada jeda sejenak. Mohon tunggu sebentar, Bu. Salma menunggu, kakinya mengetuk-ngetuk lantai tanpa sadar. Salma? Bu Salma? Suara Pak Rahmat terdengar di seberang. Terdengar terkejut. Pak Rahmat, kata Salma cepat, suaranya kembali datar dan terkendali. Saya Salma, istri Indra. Saya sedang tidak di kota. Saya di kampung. Di rumah Ibu Haryati. Terdengar helaan napas kaget dari seberang. Bu, bagaimana ibu bisa di sana? Pak Indra bilang beliau sedang dinas luar pulau. Indra berbohong, potong Salma. Dia berbohong tentang semuanya. Pak, saya sudah masuk rumah ini. Saya menemukan buktinya. Ibu Haryati tidak meninggal dengan wajar. Suami saya mengurungnya, mengambil obat-obatnya, dan membiarkannya mati. Sementara dia tinggal di sini dengan wanita simpanannya dan seorang anak. Keheningan total di seberang sana. Salma bisa mendengar Pak Rahmat menarik napas panjang dan berat. Saya sudah menduganya, kata Pak Rahmat akhirnya, suaranya kini terdengar muram dan marah. Bukan menduga separah itu, tapi saya curiga. Apa maksud Bapak? Tanya Salma. Bu Salma, 2 bulan sebelum beliau wafat, Ibu Haryati menelepon saya secara diam-diam. Beliau memohon bantuan saya. Beliau terdengar sangat ketakutan. Beliau bilang, Indra memaksa beliau untuk menandatangani surat kuasa penuh atas semua aset. Beliau menolak. Salma mencengkeram gagang telepon lebih erat. Buku harian itu benar. Ibu Haryati, lanjut Pak Rahmat, ingin mengubah surat wasiatnya. Beliau tidak mau Indra mendapatkan sepeser pun. Beliau bilang beliau ingin mewariskan semuanya untuk Anda, Bu Salma. Napas Salma tercekat. Untuknya? Beliau bilang, kata Pak Rahmat, suaranya terdengar sedih, hanya menantunya, Salma, yang tidak pernah ia lihat, yang ia percayai. Beliau bilang Indra telah menjadi monster. Saya berjanji akan membantunya. Saya sedang menyusun langkah hukum untuk mengeluarkannya dari sana, tapi seminggu kemudian, saya mendapat kabar dari Pak Indra sendiri bahwa ibunya jatuh sakit dan tidak bisa diganggu. Dan sebulan setelahnya, beliau meninggal. Pak Indra datang ke kantor saya membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani Ibu Haryati dan surat wasiat lama. Saya tahu ada yang tidak beres, tapi saya tidak punya bukti. Sampai sekarang. Saya punya buktinya, Pak, kata Salma. Saya punya buku harian Ibu Haryati. Saya punya foto-fotonya. Bagus,
kata Pak Rahmat, nadanya berubah tegas. Bu Salma, dengarkan saya. Jangan lakukan apa-apa. Jangan hubungi polisi dulu. Indra itu licik. Dia akan memutarbalikkan fakta. Saya akan ke sana. Sekarang juga. Saya akan bawa tim saya dan surat perintah yang diperlukan. Perjalanan dari kota butuh sekitar 4-5 jam. Tetap di rumah Bu Susi. Jangan kembali ke rumah itu. Jangan biarkan Indra, atau siapapun, tahu ibu ada di sana. Ada satu hal lagi, Pak, kata Salma. Indra, dia tidak sedang dinas luar pulau. Apa? Salma menatap Bu Susi. Bu Susi mengangguk, seolah mengerti apa yang akan Salma katakan. Indra ada di sini, lanjut Salma. Di kampung ini. Di mana? Desak Pak Rahmat. Salma bertanya pada Bu Susi dengan isyarat mata. Bu Susi mengambil gagang telepon. Maaf, Pak pengacara, saya Susi, tetangga almarhumah. Mas Indra itu tidak kemana-mana. Dia punya rumah, satu lagi. Di desa sebelah. Desa Cipta Asih. Dia membangun rumah besar di sana untuk perempuan simpanannya itu. Setiap dia bilang, dinas, ke istrinya, dia ya ada di sana. Dan setiap dia bilang, pulang ke kota, ke simpanannya, dia ya pulang ke istrinya. Dia itu ular berkepala dua, Pak. Keheningan lagi. Salma bisa membayangkan Pak Rahmat sedang mencerna skenario sempurna yang diciptakan Indra. Skenario sang antagonis. Ini lebih baik dari yang saya duga, kata Pak Rahmat, suaranya terdengar dingin. Ini berarti kita bisa menangkapnya basah. Bu Salma, Bu Susi, saya mohon. Kunci pintu. Jangan keluar. Tunggu saya. Kita akan datangi rumah itu bersama-sama. Kita akan seret dia keluar dari sarangnya. Kami akan menunggu, Pak, kata Salma. Telepon ditutup. Salma meletakkan gagang telepon. Ia menatap Bu Susi. Wanita itu menatapnya kembali dengan campuran ngeri dan kekaguman. Kamu wanita yang kuat, Nak Salma, kata Bu Susi pelan. Salma menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya ingin keadilan untuk Ibu Haryati. Salma duduk di kursi itu, memeluk buku harian di dadanya. 5 jam. Ia harus menunggu 5 jam. 5 jam sebelum ia berhadapan langsung dengan monster yang ia sebut suami. Di luar, matahari bersinar terik, sama sekali tidak peduli pada drama gelap yang sedang terjadi di bawahnya. Skenario Indra yang sempurna akan segera berakhir. Dan Salma akan menjadi orang yang meruntuhkannya. 5 jam adalah waktu yang terasa seperti selamanya. Salma duduk kaku di kursi ruang tamu Bu Susi. Gelas teh manis yang dibuatkan Bu Susi tergeletak di meja, tidak tersentuh dan sudah dingin. Jantung Salma berdebar dengan ritme yang konstan dan menyakitkan. Pikirannya tidak lagi kacau. Syok dan kesedihan telah mengkristal menjadi sebongkah es yang tajam di dadanya. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya menunggu. Di pangkuannya, tergeletak buku harian Ibu Haryati. Selama 5 jam menunggu, Salma membacanya lagi. Berulang kali. Bukan untuk mencari informasi baru, tapi untuk menempa hatinya. Ia membaca setiap kata penderitaan, setiap keluhan yang tertahan, setiap harapan yang pupus. Ia menghafal rasa sakit Ibu Haryati, menjadikannya perisai dan senjatanya. Setiap kali rasa ragu atau takut mencoba menyelinap, ia akan membaca lagi entry terakhir. Salma, tolong Ibu. Bu Susi adalah bayangan yang gelisah. Ia bolak-balik dari dapur ke ruang tamu, sesekali mengintip dari balik tirai jendela, seolah takut Indra akan muncul tiba-tiba. Nak Salma makan dulu, ya? Ibu buatkan? Tidak, Bu. Terima kasih. Saya tidak lapar, jawab Salma, suaranya terdengar asing, lebih dalam dan lebih mantap dari suaranya yang dulu. Tepat pukul 4 sore, 5 jam lewat 10 menit, suara deru mobil yang melambat terdengar di luar. Bukan satu, tapi sepertinya 2 mobil. Bu Susi terlonjak. Itu mereka? Salma berdiri. Kakinya tidak gemetar lagi. Ia menggenggam buku harian itu erat-erat. Pintu rumah Bu Susi diketuk dengan tegas. Bu Susi membukanya. Pak Rahmat berdiri di sana, wajahnya keras dan merah karena menahan marah setelah perjalanan panjang. Setelan jasnya sudah ia lepas, menyisakan kemeja putih yang lengannya digulung. Di belakangnya berdiri 2 pria lain berbadan tegap, mengenakan kemeja safari. Mereka jelas bukan pengacara. Bu Salma, kata Pak Rahmat, suaranya pelan namun mendesak. Kami sudah di sini. Kami sudah berkoordinasi dengan polsek setempat. 2 bapak ini adalah petugas. Salma mengangguk. Apa rencananya, Pak?
Kami akan ke desa Cipta Asih sekarang. Kami akan menjemputnya. Bu Salma, saya sarankan ibu menunggu di sini. Biar kami yang... Tidak, potong Salma. Ketegasannya mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Saya ikut. Saya harus ada di sana. Dia harus melihat saya. Dia harus tahu bahwa saya yang menemukan kebenaran ini. Pak Rahmat menatap mata Salma. Ia tidak melihat kerapuhan atau histeria. Ia melihat tekad baja. Ia mengangguk pelan. Baik. Tapi tetap di belakang kami. Bu Susi, Anda saksi kunci. Anda tahu alamat rumah itu? Tahu, Pak. Tahu sekali, kata Bu Susi, kini suaranya bergetar karena gugup dan semangat. Saya akan tunjukkan jalannya. Perjalanan ke desa Cipta Asih hanya memakan waktu 20 menit. Salma duduk di mobil bersama Pak Rahmat dan Bu Susi. Kedua petugas mengikuti di mobil lain di belakang. Tidak ada yang berbicara. Salma menatap keluar jendela. Pemandangan sawah yang indah kini tampak menakutkan. Disinilah, di surga kecil yang tersembunyi ini, suaminya telah membangun neraka untuk ibunya sendiri. Itu, Pak. Rumah yang itu, kata Bu Susi, menunjuk ke sebuah rumah baru yang berdiri agak terpisah dari rumah penduduk lainnya. Rumah itu sangat berbeda dari rumah Ibu Haryati. Rumah Ibu Haryati menyembunyikan kemewahan di balik fasad yang tenang. Rumah ini memamerkannya. Rumah bergaya minimalis modern dengan cat abu-abu dan oranye cerah. Pagarnya rendah, dan halamannya dipenuhi mainan anak-anak. Sebuah sepeda roda 3 tergeletak di rumput. Mobil berhenti beberapa meter dari gerbang. Dan di sanalah dia. Indra, suaminya. Dalam balutan kaos polo kasual dan celana pendek, tampak santai dan muda. Dia sedang tertawa, mendorong seorang anak laki-laki kecil di ayunan taman. Anak itu, Bian, tertawa melengking. Di teras, duduk seorang wanita muda yang cantik, wanita di foto. Vera. Ia sedang tersenyum sambil memegang segelas minuman dingin. Pemandangan keluarga kecil yang sempurna. Pemandangan yang mencabik-cabik hati Salma. Ya Allah. Bisik Bu Susi, menutup mulutnya. Salma tidak menunggu aba-aba. Saat itu juga, ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Bu Salma, tunggu, seru Pak Rahmat. Tapi Salma terus berjalan. Langkahnya mantap, lurus menuju gerbang yang terbuka. Indra, yang sedang mendorong ayunan, mendengar suara kerikil. Ia menoleh, senyumnya masih membekas di wajah. Lalu ia melihat Salma. Senyum itu membeku, lalu rontok dari wajahnya. Ayunan yang didorongnya kembali dan nyaris mengenai Bian. Mata Indra membelalak ngeri. Wajahnya berubah pucat pasi, lebih pucat daripada saat pengacara datang ke rumah mereka di kota. Salma, desisnya. Suara itu nyaris tidak terdengar. Di teras, Vera bangkit berdiri, wajahnya bingung. Mas? Siapa itu? Tanyanya, suaranya lembut dan bingung. Salma berhenti tepat di depan Indra, hanya terpisah oleh ayunan yang kini bergoyang pelan. Bian menatap Salma dengan mata bulatnya yang mirip mata Indra. Kamu bilang, kata Salma. Suaranya tidak bergetar. Suaranya dingin dan jernih, membelah udara sore itu. Kamu bilang kamu dinas luar pulau, Mas. Indra menelan ludah. Ia seperti melihat hantu. Salma, apa yang kamu lakukan di sini? Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan? Benarkah? Salma tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Mau jelaskan yang mana dulu? Renovasi 7 tahun? Kwitansi palsu yang kamu simpan di laci? Atau istrimu yang sakit keras? Vera, di teras, tersentak. Ia melangkah maju. Mas, apa maksudnya? Siapa dia? Katamu istrimu. Sakit keras di kota. Salma menyelesaikan kalimat itu untuknya, matanya kini menatap tajam ke arah Vera. Dan tidak bisa diganggu. Saya Salma, istri sahnya. Wajah Vera kehilangan semua warnanya. Ia menatap Indra, meminta penjelasan. Mas, dia bohong. Kan? Katamu istrimu sudah meninggal. Indra panik. Ia terjebak di antara dua kebohongannya. Vera, diam. Salma, ayo kita bicara di dalam. Jangan buat keributan di sini. Ia mencoba meraih lengan Salma. Salma menarik tangannya seolah tersengat api. Jangan sentuh aku, teriaknya. Untuk pertama kalinya, suaranya meninggi, penuh dengan amarah dan rasa jijik. Pak Rahmat dan kedua petugas kini sudah berdiri di belakang Salma.
Indra melihat mereka dan instingnya menyuruhnya mundur. Siapa kalian? Ini urusan rumah tangga saya. Urusan rumah tangga? Salma maju selangkah. Apa mengunci ibumu sendiri di kamar sampai dia mati itu urusan rumah tangga? Apa mengambil obat jantungnya dan membiarkannya memohon itu urusan rumah tangga? Kamu bicara apa? Bentak Indra, mencoba mengintimidasi Salma seperti yang biasa ia lakukan. Tapi Salma tidak mundur. Ia mengangkat buku harian Ibu Haryati. Kamu mau jelaskan ini? Tanyanya. Dan dengan seluruh tenaga yang ia miliki, ia melemparkan buku harian itu. Buku itu menghantam dada Indra dan jatuh terbuka di tanah, di antara kaki suaminya. Ibu kirim salam dari kubur, jeres Salma. Saat itulah pertunjukan selesai. Bawa dia, kata Pak Rahmat dengan tenang. Kedua petugas bergerak cepat. Mereka memegang kedua lengan Indra. Lepas. Kalian tidak berhak. Saya tidak melakukan apa-apa. Indra mulai meronta. Kepanikan seorang pengecut yang tertangkap basah terlihat jelas. Pak Indra, kata Pak Rahmat, suaranya resmi dan dingin. Saya Rahmat, kuasa hukum dari almarhumah Ibu Haryati. Anda ditahan untuk dimintai keterangan atas dugaan pemalsuan surat, penggelapan, dan penelantaran yang dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa. Vera menjerit pelan dan terduduk di rumput, menangis histeris. Hilangnya nyawa? Ya Allah, Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, raung Indra, matanya liar menatap Salma. Ini semua ulahmu. Kamu menghancurkan hidupku. Salma menatapnya. Es di dalam hatinya kini menjadi api. Bukan aku, Mas. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri. Kamu yang menghancurkan hidup ibu. Dan kamu akan membayarnya. Saat Indra digiring paksa ke mobil polisi, ia terus menatap Salma. Bukan dengan penyesalan, tapi dengan kebencian. Salma balas menatapnya, tanpa gentar, sampai suaminya itu didorong masuk ke dalam mobil. Pintu dibanting. Karma telah dimulai. Saat mobil polisi yang membawa Indra menjauh, debu beterbangan di halaman, keheningan yang aneh menyelimuti rumah itu. Hanya menyisakan suara tangis Vera yang histeris dan Bian, putranya, yang mulai menangis ketakutan melihat ayahnya dibawa paksa. Salma berdiri mematung, adrenalin yang tadi memompanya kini surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. Tapi ini belum selesai. Pak Rahmat berdeham, membuyarkan lamunan Salma. Bu Salma, ibu baik-baik saja? Salma mengangguk. Ia berjalan menghampiri Vera yang masih terduduk di rumput, memeluk Bian erat-erat. Salma berjongkok di depannya. Vera menatapnya dengan mata bengkak. Campuran antara benci, takut, dan bingung. Dia bilang apa sama kamu? Tanya Salma, suaranya kini lembut. Bukan karena iba, tapi karena ia perlu tahu seberapa dalam lubang kebohongan yang telah Indra gali. Dia bilang namanya Indrawan, Ishak Vera. Dia bilang dia pengusaha sukses dari Jakarta. Duda. Istrinya meninggal karena kecelakaan. Kami bertemu di sebuah seminar. Dia bilang Ibu Haryati itu ibunya yang sudah pikun, dan benci sama saya. Makanya harus dirawat khusus. Ya Allah, dia bilang Ibu Haryati tidak mau minum obat, jadi dia yang pegang obatnya. Vera mulai sadar. Dia bukan sekadar wanita simpanan. Dia adalah penutup, alat, yang dipakai Indra untuk menyempurnakan kejahatannya. Dia tinggal di rumah itu, menikmati kemewahan, sementara di kamar sebelah, seorang wanita tua dibiarkan mati pelan-pelan. Dia membohongi kita semua, kata Salma pelan. Dia membohongi saya, dia membohongi ibunya, dan dia membohongi kamu. Sekarang, kamu punya pilihan. Terus menangisi kebohongan ini, atau bantu saya dan Ibu Haryati mendapatkan keadilan. Mata Vera yang penuh air mata menatap Salma. Di sana, ia melihat kekuatan. Apa yang harus saya lakukan? Jujur, kata Pak Rahmat, yang ikut mendengarkan. Jadilah saksi. Ceritakan semua yang kamu tahu. Itu satu-satunya cara meringankan posisimu, dan menghukum dia atas perbuatannya. Kasus ini mengguncang kampung. Skandal itu menjadi berita utama di koran lokal. Indra tidak bisa mengelak. Bukti-bukti yang dikumpulkan Salma dan Pak Rahmat terlalu kuat. Buku harian Ibu Haryati menjadi bukti utama, menjelaskan adanya paksaan dan ancaman, menggunakan nama Salma, saat penandatanganan surat kuasa. Catatan-catatan Vera dan kuitansi-kuitansi palsu menunjukkan adanya penggelapan sistematis. Kesaksian Bu Susi menguatkan fakta bahwa Ibu Haryati diisolasi. Dan yang paling menghancurkan, kesaksian Vera. Di pengadilan, Vera, dengan berlinang air mata,
menceritakan bagaimana Indra sering mengabaikan keluhan sakit dada Ibu Haryati. Vera mengaku bahwa Indra pernah berkata, orang tua memang begitu, cari perhatian. Biar saja, nanti juga diam. Vera menceritakan bagaimana Indra mengambil obat jantung Ibu Haryati dan menggantinya dengan vitamin, dengan alasan, obat itu terlalu keras. Indra, sang antagonis, mencoba segala cara. Ia menyewa pengacara mahal, mencoba menyuap, dan bahkan berakting sedih di pengadilan, mengatakan ia sangat mencintai ibunya. Tapi di depan buku harian terakhir Ibu Haryati yang dibacakan di pengadilan, semua sandiwaranya runtuh. Hakim mengetuk palu. Indra terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemalsuan surat, penggelapan aset keluarga, dan yang terberat, melakukan penelantaran yang disengaja terhadap orang yang bergantung padanya, ibunya, yang secara langsung menyebabkan kematian. Dia divonis 15 tahun penjara. Kehilangan segalanya. Nama baiknya, hartanya, dan kebebasannya. Di hari yang sama, Salma secara resmi menceraikan Indra. Ia tidak menuntut harta Gonogini. Ia tidak mau sepeser pun uang haram suaminya. Pak Rahmat, dengan manuver hukum yang cerdik, berhasil membatalkan surat kuasa dan wasiat yang dibuat di bawah paksaan. Seluruh aset Ibu Haryati, termasuk rumah di Mekarjati, berhasil diamankan dan, sesuai dengan niat terakhir almarhumah, diserahkan kepada Salma. Sedangkan untuk Vera, karena ia bersikap kooperatif sebagai saksi kunci, ia mendapat keringanan. Rumah di Cipta Asih, yang dibangun dari uang haram, disita negara. Namun, Salma, dalam satu tindakan terakhir yang menutup bab itu, meminta Pak Rahmat untuk memastikan Vera dan putranya yang tidak bersalah mendapat tempat tinggal yang layak. Salma tidak melakukannya untuk Vera. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk melepaskan sisa-sisa racun Indra dari hidupnya. 1 tahun kemudian, Desa Mekarjati terasa lebih cerah. Rumah di ujung gang itu kini tampak berbeda. Pagar tinggi yang dulu seperti penjara telah dipangkas menjadi pagar tanaman yang rapi dan rendah. Gerbangnya selalu terbuka lebar. Salma, kini mengenakan gamis berwarna pastel cerah, sedang menyiram bunga melati di taman. Taman itu kini lebih rimbun, penuh dengan bunga-bunga wangi. Ia tidak lagi tinggal di kota. Ia telah menemukan kedamaian di rumah ini. Di dalam rumah, bau obat dan pengap telah lama hilang. Ruang tamu yang kaku kini diisi dengan karpet-karpet hangat dan bantal-bantal ceria. Foto-foto Indra telah dibakar. Dinding itu kini dihiasi kaligrafi yang menyejukkan mata. Dan kamar itu, kamar tempat Ibu Haryati dikurung. Pintu itu kini selalu terbuka. Ranjang rumah sakit telah disingkirkan. Dinding yang dulu dipenuhi foto-foto palsu kini dicat ulang dengan warna gading yang lembut. Jendela-jendela besarnya terbuka, membiarkan angin segar dan suara tawa anak-anak masuk. Kamar itu telah berubah total. Kini penuh dengan rak-rak buku berwarna-warni, meja-meja kecil, dan bantal-bantal duduk. Anak-anak desa berkerumun di dalamnya, asyik membaca. Di atas pintu kamar, tergantung sebuah plakat kayu sederhana namun elegan, dengan ukiran yang indah. Perpustakaan mini Ibu Haryati. Ilmu adalah cahaya. Bu Susi datang dari rumah sebelah, membawakan nampan berisi 2 gelas teh melati hangat dan sepiring pisang goreng. Sudah sore, Nak Salma, nanti masuk angin, katanya sambil tersenyum. Salma tersenyum balik. Senyum yang tulus, yang datang dari hati. Sebentar lagi, Bu, udaranya sejuk sekali. Salma memandangi plakat itu. Dia telah berhasil. Dia tidak hanya menghukum Indra. Dia tidak hanya mendapatkan keadilan untuk Ibu Haryati. Dia telah menebus penderitaan di rumah itu, mengubah kamar penjara menjadi sumber ilmu. Dia telah mengubah kegelapan menjadi cahaya. Dia bebas. Dan akhirnya, dia merasa damai.